cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Selamat datang di cerita dongeng. Yuk kita bercerita tentang dongeng. Dongeng kali ini berjudul Ande-Ande Lumut, cerita rakyat dari Jawa Timur. Dahulu kala ada sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Kahuripan yang diperintah oleh Raja Erlangga. Untuk mencegah perang saudara, Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Tetapi sebelum Raja Erlangga meninggal, beliau berpesan agar Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala disatukan kembali. Akhirnya kedua kerajaan tersebut bersepakat untuk menyatukan kembali. Mereka ingin menyatukan kerajaan dengan cara menikahkan pangeran dari Kerajaan Jenggala, yaitu Raden Panji Asmorobangun, dengan putri cantik Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Tetapi rencana tersebut ditentang oleh Ibu Tiri Putri Sekartaji. Ibu Tiri Putri Sekartaji tidak setuju jika ia menjadi ratu Kerajaan Jenggala. Ibu Tiri menginginkan putri kandungnya sendiri untuk menjadi ratu. Nah, untuk memuluskan rencana jahatnya itu, Ibu Tiri pun menculik dan menyembunyikan Putri Sekartaji, lalu merayu Pangeran Panji untuk menikahi putri kandungnya. Tetapi Pangeran Panji tentu saja menolak bujuk rayu Ibu Tiri dan lebih memutuskan untuk berkelana mencari Putri Sekartaji. Lalu Pangeran Panji mengganti namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Di tengah pengembaraannya, pada suatu hari Pangeran Panji Asmorobangun menolong seorang nenek yang sedang kesusahan, hingga akhirnya diketahui bernama Mbok Rondo Dadapan. Sebagai ucapan terima kasih, Mbok Rondo Dadapan mengangkat Ande-Ande Lumut sebagai anak dan tinggal di rumah bersama Mbok Rondo yang sederhana. Sementara itu, Putri Sekartaji berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu tirinya dan berniat kembali ke kerajaan menemui Pangeran Panji. Tetapi ketika melewati sebuah pasar, sang putri mendengar kabar dari para warga. Ia mendengar bahwa Pangeran Panji Asmorobangun sudah pergi dari kerajaan karena tidak bersedia dijodohkan dengan putri ibu tirinya. Mendengar itu, ia pun mengurungkan niat untuk kembali ke kerajaan. Di tengah kegalauan hatinya, Putri Sekartaji memutuskan untuk mengembara mencari Pangeran Panji Asmorobangun. Suatu hari, ketika Putri Sekartaji tiba di sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang janda dan memiliki 3 anak gadis cantik, ia pun berhenti di depan rumah itu. Mereka bercengkerama. Di sana ia mengetahui bahwa ketiga anak gadis itu bernama Kleting Ungu, Kleting Biru, dan Kleting Ijo. Melihat paras Putri Sekartaji yang cantik, janda tersebut kemudian mengangkat Putri Sekartaji menjadi anaknya, lalu memberikan nama Kleting Kuning kepada Putri Sekartaji. Sejak diangkat menjadi anak, Kleting Kuning tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh janda dan ketiga saudari angkatnya. Sehari-hari, Kleting Kuning kerap mendapat siksaan, cacian, dan makian, serta diperlakukan seperti budak. Dia tidak pernah diizinkan untuk beristirahat sebentar pun. Waktu berjalan, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Suatu ketika, Ande-Ande Lumut meminta kepada Mbok Rondo Dadapan untuk mengumumkan bahwa ia sedang mencari calon istri. Karena ketampanan Panji Asmorobangun, banyak gadis-gadis desa di sekitar desa Dadapan
saling berebut untuk bertemu dan menawarkan diri agar dipersunting oleh Ande-Ande Lumut menjadi istrinya. Ketampanan Ande-Ande Lumut sangat terkenal dan menjadi buah bibir di mana-mana. Banyak gadis yang datang ke desa Dadapan untuk melamar anak angkat Mbok Rondo Dadapan itu. Kabar tentang Ande-Ande Lumut sedang mencari istri akhirnya terdengar juga oleh Klenting Ungu, Klenting Biru, Klenting Ijo, dan Klenting Kuning. Mendengar itu, Klenting Kuning memiliki firasat bahwa itu adalah suami yang hendak dicarinya. Akhirnya, ketiga Klenting diizinkan oleh ibunya untuk pergi menemui Ande-Ande Lumut, kecuali Klenting Kuning, karena baru boleh diizinkan pergi jika sudah menyelesaikan pekerjaan rumah yang berat. Dengan rasa sedih, Klenting Kuning menuju ke sungai untuk mencuci baju yang ditugaskan kepadanya. Setibanya di sungai, Klenting Kuning bertemu dengan seekor burung yang bisa bicara. Burung itu kemudian memberikan sebatang kayu pada Klenting Kuning. "Bawalah kayu ini, kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, aku akan menolongmu. Pergilah menemui Ande-Ande Lumut," kata burung itu kepada Klenting Kuning. Akhirnya, Klenting Kuning kembali bersemangat dan segera menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya agar ia dapat segera menemui Ande-Ande Lumut yang diharapkan itu adalah suaminya. Klenting Ungu, Klenting Biru, dan Klenting Ijo bergegas dan saling mendahului agar dipilih oleh Ande-Ande Lumut menjadi istri. Tetapi di tengah perjalanan mereka sangat kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan memiliki arus yang sangat deras. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba muncul sosok penjaga sungai berupa kepiting raksasa yang dikenal dengan nama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan untuk mengantarkan mereka menyeberang sungai dengan satu syarat. Yuyu Kangkang mengatakan bahwa ia akan mengantarkan mereka semua sampai di ujung sungai, dengan syarat mereka harus mau dicium oleh Yuyu Kangkang. Awalnya mereka semua menolak, tetapi karena keinginan untuk bisa menemui Ande-Ande Lumut sudah tidak bisa dibendung, akhirnya mereka bersedia diseberangkan dan dicium oleh Yuyu Kangkang. Sesampainya di rumah Mbok Rondo Dadapan, ketiga Klenting langsung memperkenalkan diri satu persatu dengan harapan bisa dipertemukan dengan Ande-Ande Lumut. Selanjutnya, Mbok Rondo Dadapan segera memanggil putra angkatnya dan menjelaskan bahwa ada 3 putri cantik yang mau diperistri oleh Ande-Ande Lumut. Tetapi Ande-Ande Lumut menolak ketiga gadis tersebut karena ia sudah mengetahui jika mereka sudah dicium oleh Yuyu Kangkang. Sementara itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Klenting Kuning pun berniat datang ke desa Dadapan untuk bertemu dengan Ande-Ande Lumut. Keinginan itu disampaikan kepada ibu angkatnya, hingga akhirnya Klenting Kuning berhasil berangkat menyusul ketiga Klenting lainnya. Tiba di tepi sungai, Klenting Kuning pun merasa kebingungan untuk menyeberang. Namun lagi-lagi Yuyu Kangkang datang menawarkan bantuan dengan syarat yang sama seperti ketiga Klenting sebelumnya. Ia harus bersedia dicium Yuyu Kangkang agar bisa diseberangkan. Nah, dengan kecerdikannya Klenting Kuning menerima tawaran Yuyu Kangkang. Klenting Kuning telah menyiapkan cara untuk melawan Yuyu Kangkang agar tidak menciumnya meskipun telah diseberangkan. Setelah mereka tiba di seberang, Yuyu Kangkang kemudian menagih janji kepada Klenting Kuning. Namun, bukannya diberi ciuman, tetapi Klenting Kuning malah memukul kayu pemberian burung ajaib ke badan Yuyu Kangkang hingga kesakitan dan lari meninggalkan Klenting Kuning. Hingga akhirnya Klenting Kuning bisa melanjutkan perjalanan menuju rumah Mbok Rondo Dadapan. Di perjalanan menuju rumah Mbok Rondo, Klenting Kuning bertemu dengan ketiga kakaknya
yang ditolak oleh adik-adik lumut. Ketika kakaknya mengejek kelenteng kuning karena mereka saja ditolak, apalagi kelenteng kuning yang tidak jauh lebih cantik. Tetapi mendengar kalimat itu, kelenteng kuning tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perjalanannya mencari suaminya itu. Sesampainya di rumah Mbok Rondo, firasat kelenteng kuning ternyata benar. Setelah sampai di rumah Mbok Rondo, kelenteng kuning bertemu dengan adik-adik lumut. Adik-adik lumut kemudian menatap kelenteng kuning dan mengetahui jika kelenteng kuning sampai di tempat Mbok Rondo tanpa dicium oleh Yuyu Kangkang. Akhirnya, adik-adik lumut sangat bahagia karena bisa bertemu dengan istri yang dicarinya selama ini. Dan ia juga sangat bangga kepada istrinya itu karena dia bisa menjaga kesetiaan dan kehormatannya tanpa dicium oleh Yuyu Kangkang, berbeda dengan 3 gadis yang tadi. Kedua orang itu pun sangat bahagia dan akhirnya kembali bersama dengan bahagia. Adik-adik lumut yang merupakan Raden Panji Asmoro Bangun dan juga kelenteng kuning yang merupakan Putri Sekartaji. Mereka hidup bahagia untuk selanjutnya akan kembali ke kerajaan. Nah, itulah tadi akhir dari cerita rakyat ini yang menegaskan tentang pesan moral, yaitu perlunya untuk memiliki rasa kesetiaan, kesabaran, serta mempertahankan harga diri dan kehormatan. Selain itu, sifat sombong dan tamak juga merupakan sifat yang tidak terpuji, yang pada akhirnya hanya akan merugikan diri sendiri. Itulah tadi akhir dari kisah cinta adik-adik lumut dalam dongeng di Jawa Timur. Sebelum berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe agar kita bisa mendongeng bersama di cerita-cerita selanjutnya. Sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.